Masa sih? Tiap kota memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Tidak hanya ada di satu negara saja, namun setiap kota di berbagai negara pun memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Hal tersebut pengaruhnya datang dari faktor kebudayaan dari negara tersebut. Beberapa kota yang termasuk ke dalam kota besar juga menjadi ikon menarik pada wilayah tersebut. Pada kota yang ikonis tersebut, biasanya terdapat tempat wisata atau monumen yang menjadi daya tarik dari kota tersebut. Ah, masa sih? Langsung aja kita lihat kota-kota indah di dunia. Masa sih? Mendengar negara Perancis, tentu pusat perhatian kita akan tertuju pada kota Paris, sebuah kota yang terkenal sebagai pusat mode dunia. Selain itu, Paris merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, kuliner, dan sastra. Bahkan bagi penulis dan pengarang lagu, mengatakan bahwa ibu kota Perancis ini adalah tempat yang bagus dijadikan sumber inspirasi. Dengan segala keindahan yang mempesona dan keajaiban lainnya, membuat kota ini menjadi tujuan objek wisata yang paling populer di dunia. Sehingga hampir ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya datang berkunjung di kota yang merupakan salah satu kota paling romantis sedunia. Kota ini terbagi menjadi 20 arrondissement atau distrik yang melingkar searah jarum jam dari pusat kota. Paris juga dibelah oleh sungai Seine menjadi tepi kiri dan kanan. Setiap arrondissement dan area Paris memiliki karakter dan kekhasan tersendiri. Le Marais, Le Marais terkenal dengan arsitektur zaman pertengahan, bar anggur yang hangat dan komunitas yang beragam. Luxembourg memiliki pesona dunia kuno yang spesial, taman yang memikat, dan kedekatan dengan kawasan kelas atas Saint-Germain-des-Prés. Montmartre terkenal dengan jalan-jalannya yang dikeraskan dengan batu-batu bulat, Moulin Rouge, dan Basilika Hati Kudus yang mengagumkan. Paris mudah dijelajahi baik dengan sistem metro yang cepat maupun dinikmati sambil berjalan kaki. Dengan menyusuri jalan-jalannya yang berkelok, mudah dipahami mengapa orang-orang Prancis memiliki gairah besar pada makanan dan anggur. Ada pasar-pasar produk tanpa atap, jendela patisserie dengan tumpukan croissant dan macaron, dan kedai anggur dengan penawaran dari kebun anggur setempat. Segala macam restoran melimpah ruah, venue layanan silver tradisional, kafe pinggir jalan, dan rumah kopi sederhana. Paris telah melahirkan banyak bakat seni seperti Edith Piaf, Serge Gainsbourg, Claude Monet, dan Coco Chanel. Kota ini terkenal di seluruh dunia akan museum dan galerinya seperti Musée d'Orsay yang kaya dan Museum Seni Modern Nasional di Pompidou Center. Untuk seni pertunjukan, lewatkan malam di Palais Garnier yang didekorasi indah yang disebut juga Opera de Paris. Kelompok opera dan balet kenamaan dunia menggelar pertunjukan di sini secara teratur. Mode juga melekat dalam psikologi orang Paris. Susuri sepanjang Rue de Faubourg Saint-Honoré untuk menemukan rumah-rumah mode paling dipuja di dunia seperti Lanvin, Hermès, dan Dior. Pengunjung yang sudah puas dengan semua yang Paris tawarkan harus mengunjungi Champs-Élysées. Di sini Anda bisa berkeliling dan menikmati keindahan boulevard berpagar pepohonan yang terkenal itu, berhenti di La Doury Patisserie dan membeli macaron, atau mengunjungi kuil La Maison Guerlain untuk membeli parfum. Masa sih? Cape Town, sebuah kota modern dan kosmopolitan di Afrika Selatan, menawarkan kombinasi yang sempurna antara keindahan alam dan pengalaman urban yang menakjubkan. Berpusat di sekitar Table Mountain, salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Cape Town dikenal dengan pantainya yang indah, keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta makanan dan anggur yang memenangkan penghargaan. Kota ini menawarkan beragam pengalaman yang menarik bagi para wisatawan. Sebagai kota dan pelabuhan laut yang menjadi ibu kota legislatif Afrika Selatan dan ibu kota Provinsi Western Cape, Cape Town terletak di ujung utara Semenanjung Cape, sekitar 50 km di utara Tanjung Harapan. Karena merupakan tempat pemukiman Eropa pertama di Afrika Selatan, Cape Town dikenal sebagai kota ibu negara tersebut. Cape Town dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Salah satu atraksi paling terkenal adalah Table Mountain, sebuah gunung batu yang menjulang tinggi di tengah kota. Pengunjung dapat menaiki kabel gantung atau mendaki untuk menikmati pemandangan luar biasa dari puncaknya. Cape Point di ujung Semenanjung Tanjung Harapan juga menawarkan panorama yang luar biasa dari Samudra Atlantik. Pantai-pantai yang indah seperti Camps Bay dan Clifton Beach juga menjadi daya tarik yang
populer bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, Cape Town memiliki sejumlah atraksi wisata yang menarik. Pulau Robben yang pernah menjadi tempat penahanan Nelson Mandela selama 18 tahun, sekarang menjadi situs bersejarah yang penting. Museum District 6 dan Museum Afrika Selatan juga memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan budaya kota ini. V&A Waterfront dengan dermaga, restoran, toko-toko, dan teater adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati suasana kota yang hidup. Cape Town kaya akan sejarah dan budaya yang kaya. Kota ini memiliki pengaruh yang kuat dari berbagai budaya, termasuk Afrika, Belanda, dan Britania. Jalan-jalan kuno di distrik kota tua Cape Town menghadirkan arsitektur bersejarah yang mempesona dengan bangunan kuno seperti Kastil Butankan dan Gereja Saint George. Yang menonjol adalah Pantai Muizenberg, adalah tempat bersejarah yang terkenal sebagai tempat pertama kali selancar di Afrika Selatan. Cape Town juga merupakan surga bagi para pecinta kuliner dan penggemar hiburan. Kota ini menawarkan beragam restoran yang menghidangkan hidangan lezat dari masakan lokal hingga hidangan internasional. Malam hari di Cape Town dipenuhi dengan kehidupan malam yang meriah, dengan bar, klub, dan teater yang menawarkan berbagai hiburan. Masa sih? Rio de Janeiro adalah kota terbesar kedua di Brazil, terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan, budaya yang semarak, dan karnaval tahunannya. Terletak di antara pegunungan hijau yang bergelombang dan hamparan Samudra Atlantik, Rio de Janeiro terkenal akan warisan budayanya. Sering disebut sebagai Cidade Maravilhosa atau kota yang mengagumkan. Kota ini menawarkan berbagai bangunan ikonik yang berfungsi sebagai simbol arsitektur warisan sejarah dan budayanya yang kaya. Patung Kristus, Sang Penebus, dan Gunung Sugarloaf, keduanya merupakan situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti warisan abadi kota ini. Detak jantung Rio yang semarak menjadi paling jelas selama karnaval yang terkenal di dunia, sebuah festival spektakuler yang merangkum sejarah multikultural Brazil yang kaya. Denyut ritmis dari drum samba, tarian energik, dan kostum yang rumit bersatu untuk menceritakan kisah-kisah tentang warisan adat Portugis, Afrika, dan lainnya, mengubahnya menjadi tontonan global. Ragam budaya Rio yang beragam ditampilkan sepenuhnya selama perayaan Akbar ini. Di luar karnaval, lingkungan kota penuh dengan budaya, mulai dari pertemuan tradisional, rodas de samba, bilapa yang bersejarah, hingga pameran seni kontemporer di Santa Teresa. Rio de Janeiro disebut sebagai pusat musik, sinema, dan sastra Brazil yang melahirkan banyak seniman ternama di negara ini. Pantai-pantai di kota ini termasuk Copacabana dan Ipanema tidak hanya menjadi tempat bersantai, tetapi juga panggung untuk acara budaya, pertunjukan musik, dan instalasi seni. Selain itu, hutan Tijuca dengan keunikan lingkungan dan keanekaragaman hayatinya berkontribusi pada warisan budaya dan alam kota ini. Sambil melestarikan warisan budayanya yang kaya, Rio de Janeiro terus berkembang, beradaptasi dengan tuntutan dan peluang kontemporer. Karnaval ikonik kota ini misalnya telah berkembang menjadi tontonan global, merangkul teknologi dan tren baru sambil mempertahankan esensi budayanya. Para pembuat kebijakan di Rio de Janeiro memainkan peran pentingnya dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya kota tersebut. Badan-badan pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan budaya untuk memastikan akses yang adil terhadap budaya bagi semua penduduk. Saat Rio mempersiapkan masa depan, pemerintah kota dan daerah berfokus untuk memastikan inklusivitas menjadi komponen utama kebijakan budayanya. Dengan demikian, Rio menatap masa depan di mana warisan budaya tumbuh subur seiring dengan modernitas dan keberlanjutan. Masa sih? Masa sih?